wabarakatuh. Perkenalkan, saya Watini. Saya adalah guru di MI At-Tauhid Pageralang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimbuan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran Bahasa Indonesia, materi singkatan dan akronim siswa kelas 5 MI At-Tauhid Pageralang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita simak videonya. Luruskan. Berobat ke puskesmas. Yang ketiga, ia sekolah SD Negeri 05 pagi. Yang keempat, jajah menggunakan ponsel saat belajar daring. Kemudian perusahaan listrik negara, kemudian ada SDN sekolah dasar negeri. Kemudian selanjutnya ada contoh akronim, ada puskesmas, pusat kesehatan, ada ponsel, dan singkatan dalam berbagai media. Kemudian selanjutnya kalian juga dapat menjelaskan perbedaan antara akronim dan singkatan beserta contohnya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyusun kalimat menggunakan akronim dan singkatan dengan tepat. Dan yang selanjutnya yang terakhir, nanti kalian dapat menyajikan hasil proyek berupa kamus mini yang berisi akronim dan singkatan dari lingkungan sekitar kita. Oke, sebelumnya Bu Guru bertanya. Mengapa kita perlu mengetahui arti dari singkatan dan akronim? Siapa yang tahu? Kenapa? Ya, Mbak Ervina. Karena akronim dan singkatan sering digunakan dalam berbagai teks, percakapan, dan informasi sehari-hari. Oke, sip, bagus. Karena singkatan sering digunakan dalam sebuah teks percakapan.
Oke. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita mencari tahu kepanjangan, singkatan, dan akronim yang sering kita jumpai? Caranya bagaimana? Ya, Mas Hamid. Sering ditemukan di kamus. Selain sering ditemukan di kamus, di mana lagi? Ya, Mas Ibi. Bisa dicari di buku pelajaran. Oke, bagus. Mas Agil tadi kayaknya nyambung. Bisa dicari di internet. Oke, betul, bagus ya. Bisa mencari di buku juga bisa, di sebuah majalah juga bisa, di internet juga bisa. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi jika kita salah memahami singkatan atau akronim? Apa yang terjadi jika kita salah memahami? Ya, Mas Hilmi. Kita bisa salah mengerti informasi. Oke, bagus. Kita bisa salah mengerti. Selain kita bisa salah mengerti, apa lagi yang akan terjadi jika kita salah mengerti? Ya, Bapak? Salah mengambil keputusan. Iya, bagus. Salah mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya, ya, Bu Guru akan membagikan sebuah tugas, ya. Kalian nanti membuat sebuah kamus mini. Kalian tahu ya kamus mini ya, kamus kecil yang di situ mengandung sinonim dan juga akronim. Nanti kalian cari tahu penjelasannya, cari tahu apa kepanjangan dari sinonim akronim tersebut berdasarkan lembar brosur yang sudah guru letakkan di meja kelompok kalian masing-masing. Paham? Oke. Silakan dikerjakan. Tapi ingat ya, cara mengerjakannya perhatikan di sini. Oke, langkah-langkah menyusun kamus mini singkatan dan juga akronim. Langkah yang pertama, perhatikan, kalian tentukan dulu tujuan dari tema yang akan kamu buat. Kamusnya itu temanya tentang apa? Berarti temanya adalah tentang singkatan dan akronim. Kemudian langkah yang kedua, kalian kumpulkan data yang memuat singkatan dan juga akronim berdasarkan brosur yang tadi sudah Bu Guru bagikan. Kemudian yang ketiga, kalian catat dalam format yang sudah ada tadi, dicatat di situ. Ya, contohnya KTP, panjangannya adalah kartu tanda penduduk. Kemudian pengertian tentang KTP. KTP merupakan dokumen identitas resmi warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, cara yang keempat diurutkan secara alfabet sesuai abjad A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, kamu periksa ejaan yang kamu dapat secara tepat atau belum. Kemudian yang selanjutnya kamu letakkan di lembar tadi ya. Oke, sudah paham? Sudah. Paham ya? Langkah-langkah bagaimana cara mengajarkannya? Oke, kalau sudah paham silakan bisa dikerjakan mulai sekarang. Silakan. Kerja kelompok ya. Ya. Nanti ada yang perwalian tulis, nanti menulisnya bisa ganti ya. Silakan langsung dikerjakan. Toh. Kerja. Cari di brosur ya yang sudah dibagikan.
kalian bisa menggunakan alat komunikasi berupa internet yang sudah kalian punya untuk mencari tahu tentang kepanjangannya, untuk mencari tahu tentang penjelasannya melalui internet, ya. Oke. Ya. Oke, sudah. Oke, bagaimana sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah siap, oke, setiap kelompok maju ya, maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, oke, kelompoknya Mbak Irvina, silakan duduk. Ya, oke, Mbak Irdina, silakan dibacakan hasil kerja kelompok kalian. Yuk. Nomor 1, BIAN. Kepanjangannya Bulan Imunisasi Anak Nasional. Penjelasannya yaitu program pemerintah untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin anak yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19. 2. Fasiankes. Fasilitas pelayanan kesehatan. Penjelasannya, Fasiankes adalah tempat atau alat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada individu atau masyarakat. 3. SDN. Kepanjangannya Sekolah Dasar. Penjelasannya, sekolah dasar yang dikelola dan dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Oke, kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya, kelompok 2, silakan dibacakan hasilnya. 1. SIM. Kepanjangannya Surat Izin Mengemudi. Penjelasannya, bukti registrasi dan identifikasi yang diterbitkan oleh Polri kepada seorang yang telah memenuhi persyaratan. Oke, lanjut. 2. KUR. Kredit Usaha Rakyat. Penjelasannya, program pemerintahan yang memberikan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi. Oke, cukup ya. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian yang kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Hilmi, silakan. Yang mau membacakan Haikal. Ya, oke. Untuk kelompok 3, silakan. Nomor 1, PPDB.
kepanjangan penerimaan peserta didik baru. Penjelasannya, proses seleksi untuk calon siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang. Nomor 2, SMP, kepanjangan sekolah menengah pertama. Penjelasan, SMP adalah jenjang pendidikan formal di Indonesia. Nomor 3, KTP, kepanjangannya kartu tanda penduduk. Penjelasannya, KTP adalah identitas resmi seorang penduduk. Nomor 4, FC, kepanjangannya fotokopi. Penjelasannya, biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah. Nomor 5, RP, kepanjangannya rupiah. Penjelasannya, rupiah adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Oke, bagus sekali. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Wilmy. Oke. Sip. Silakan kembali ke kelompok terakhir. Ya, kelompoknya Mas Indra dan kawan-kawan silakan maju semua. Yang mau membacakan siapa? Yang mau membacakan Indra apa tadi? Indra. 3. PPM pendaftaran peserta baru. Proses pendaftaran calon siswa baru di sekolahan baik negeri maupun swasta. Oke, cukup ya? Oke, sip. Kasih tepuk tangan. Nah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang singkatan dan akronim hari ini? Senang ya? Oke. Dari pelajaran yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan tadi, apa yang sudah kalian dapat dari materi kita hari ini? Jadi tahu tentang singkatan dan akronim. Apalagi yang sudah kamu dapat? Bisa membuat kamus mini. Oke, apalagi? Ya. Membuat kamus mini sesuai abjad. Oke, bisa mengurutkan sesuai abjad. Apalagi? Bisa tahu perbedaan mana singkatan dan mana akronim. Kemudian bisa menyusun kamus mini, bisa membuat kamus mini disusun berdasarkan abjad. Untuk selanjutnya tugas kalian di rumah, ya, kalian membuat kalimat menggunakan akronim dan singkatan sebanyak 5. Ya, paham? Tugasnya apa? Membuat kalimat singkatan dan akronim. Ya, dibuat menjadi sebuah kalimat. Oke, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa fatul majlis. Mari kita baca hamdalah bersama-sama.